Shalom, shalom, selamat sore, selamat siang, selamat malam teman-teman Bang Yoel dimanapun berada. Ya, puji Tuhan kalau kita bisa bersama pada kesempatan sore hari ini. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kalian semua guys dimanapun kalian berada. Ya, oke, dunia debat itu semakin menarik ya kawan-kawan ya, semakin kesini semakin mantap jiwa ya. Ada begitu banyak siaran-siaran itu yang membuka wawasan kita agar kita bisa lebih bijak ketika kita beriman, guys. Ada iman yang di luar nalar, di luar logika, dan ada iman yang menjanjikan pengharapan. Wah, mantap jiwa ya. Jadi silahkan teman-teman berpikir ketika kalian melihat video-video debat ya. Apalagi kalau Bang Edi sudah buka data, wah itu mantap jiwa guys ya. Itu sangat luar biasa ya ketika Bang Edis itu melawan atau menghadapi para cecunguk-cecunguknya Zuma itu ya. Wah itu luar biasa ya. Ayo kita akan simak hari ini bagaimana aksi Edis TV membungkam ya Ucup PA ya. Oke ya, Ucup PI ya. Oke kita langsung simak guys ya. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung ya, terima kasih sudah bergabung ya. Yuk kita dengarkan. Kitab Allah wa sunnata rasuli itu ya, disuruh untuk mengimani Al-Quran, warisan Nabi, hadis, terus al-ulama warasatul anbiya. Jadi kitab para ulama itu juga sebagai petunjuk untuk menjelaskan Al-Quran dan sunnah. Jelas? Jelas? Itu dalilnya ya. Sudah aku bilang kok gampang jawab pertanyaan kamu itu, semuanya gampang. Kau lari sana, lari sini, ketika ku kejar ya, ku kejar ke sana, ke sini, kamu lari terus. Mana bantahan kau mana? Kalau untuk masalah framingmu, semuanya itu ada dalam otakku dalilnya. Ya, ada dalam otakku dalilnya. Sekali lagi, ya, udah ku bilang sama kamu, coba kau bahas dulu. Ya, bahas dulu tentang masalah yang kupermasalahkan. Jangan, bukan kau mau cari remis. Des, aku kagak cari remis ya. Aku di sini minta jawaban kamu. Jangan kamu mau menutupi kekalahan kamu sehingga bilang aku mencari remis. Jangan kau tutupi ya ketidaktahuan kamu atau kebodohan kamu terhadap permasalahan ini. Kalau kau tidak sanggup membahasnya, tidak ada data yang kau tampilkan, silahkan kau akui. Ya betul, bahwa Bible kami dari segi bahasanya saja itu menjadi masalah di Indonesia. Udah, beres kita gitulah berdebat. Ya, nggak ada lagi perdebatan di antara kita. Kayak gitu. Kau bantah juga kagak bisa, data tidak ditunjukkan. Terus, apa yang ku dapat darimu? Kau mau lompat-lompat ke Al-Quranku, mau lompat-lompat ke hadisku itu. Terus mau seperti apa kamu? Ya, kalaunya untuk masalah Al-Quran mengkritik betul. Kenapa? Karena ajaran yang diturunkan kepada Nabi Musa mengatakan Allah beda dengan segala sesuatu. Allah itu bukan manusia. Ya, lalu ada ajaran selepas Nabi Musa mengatakan Allah datang ke bumi jadi manusia, mati terkutuk, menebus dosa. Apa itu ajaran dari mana? Ajaran para nabi bukan? Bukan. Sehingga Al-Quran harus mengkritik ideologi seperti ini. Makanya di dalam Al-Quran, Quran surah Al-Maidah ayat 73 ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan Allah tiga dalam satu. Nah, itu kritik dari Al-Quran. Berarti konsep seperti itu salah. Tidak ada Al-Quran menyebutkan di situ bahwa itu adalah Kristen. Nggak ada. Ingat sekali lagi ya. Tapi kritik ideologinya. Selain mengkritik, Al-Quran juga meluruskan. Ya, Al-Quran juga menyempurnakan. Jadi kau jangan tinggalkan hal itu ya tentang Quranku. Jadi untuk masalah dalil ada di dalam otakku. Aku lebih pintar daripada kamu. Ya, dari tadi aku menunggu jawaban kamu. Di mana bantahannya? Atau kau mau bilang ya kosakata Allah di LAI itu diambil dari bahasa Yunani. Silakan kau tunjukkan datanya kalau kayak gitu. Ya, silakan kayak gitu. Dari tadi kutunggu seperti itu. Allah dari bahasa Yunani, atau Alkitab itu dari bahasa Suryani, atau Injil itu dari bahasa Yunani.
Silakan kau jabarkan. Mana penjabaranmu, mana? Mana? Yang ku dengar dari tadi curhat, sana sini, menyerang pribadi, framing, data kagak ada. Aduh Dis, itu adalah kelakuan kau dari dulu untuk menutupi kekalahanmu. Ya, menutupi ketidaktahuanmu tentang apa yang kuajukan atau apa yang aku tanyakan sama kamu. Coba kau bantah sekali lagi. Kalau next kamu tidak ada bantahan, ya aku sudahi saja gitu ya. Karena apa? Karena apa? Karena tidak ada bantahannya dan kau tidak bisa menjawabnya gitu. Silakan. Baik. Ya teman-teman ya, si Yusuf nampaknya sudah menyerah teman-teman ya. Yusuf sudah menyerah. Dia kali ini waktunya mengatakan, belum. Oke, baik. Baik. Kasih waktu. Sabarlah kau itu. Kalian pengikut-pengikut Yusuf, kalian harus follow saya. Supaya apa? Supaya kalian bisa menggantikan ustadz kalian yang sudah babak belur, yang sudah mengatakan hari ini kita sudahi saja, ya kan? Jangan lupa ya, kalian yang follow Sob, bisukan dulu Sob. Jangan panik, jangan batuk-batuk Sob. Kalian harus follow saya supaya kalian nanti bisa menggantikan Yusuf karena ustadz kalian sudah babak belur. Jadi begini Sob. Pertama, kamu sudah mengakui bahwa sumber perdebatan antara Islam dan Kristen adalah Al-Quran, adalah kitabmu yang mengkritik, kata kamu, mengkritik ajaran-ajaran terdahulu. Tapi ketika orang Kristen tanya balik, mengkritik balik, kalian kejang-kejang, kalian marah-marah, demo di bersilit-silit. Ya, jadi seperti itu Sob ya. Sekarang begini Sob. Sekali dulu saya ketawa, ya. Gini Sob, saya punya pertanyaan kepada kalian Sob. Bukan hanya kepada kamu saja Sob, kepada seluruh umat muslim. Karena saya sudah 13 tahun mendalami Al-Quran, ketika saya berdiskusi dengan Usop dan kawan-kawan, tidak pernah ada satu umat muslim yang menggunakan Al-Quran untuk menjelaskan agama Islam. Nggak pernah ada. Sekarang saya tantang Sob. Saya tantang, kalau ada umat muslim yang berani buka Al-Quran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar Al-Quran, tolong ini dicatat, saya terjun dari Monas, kepala saya di bawah. Kalau ada umat muslim yang membuka Al-Qur'annya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seputar agama Islam, yang konon katanya Quran itu mengkritik, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, kitab yang sempurna, menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata hampir-hampir tidak ada gunanya ketika digunakan dalam perdiskusian lintas agama. Satu pertanyaan pertama, di mana dalam Quran disuruh menerjemahkan Quran itu ke dalam bahasa Indonesia? Di mana perintahnya dalam Quran disuruh menerjemahkan huruf-huruf Arab itu ke dalam huruf abjad-abjad huruf Latin? Jawab dengan Quran. Kalau ada di Quran, saya lompat dari Monas. Yang kedua, di dalam Al-Quran katanya kitab lengkap, kitab yang jelas. Tunjuk perintah supaya umat muslim sunat di dalam Al-Quran. Kalau ada, saya lompat dari Monas. Yang ketiga, di mana dalam Al-Quran suruh naik haji ke Mekah? Kalau naik haji ada memang, suruh naik haji ada, tapi suruh naik dari Monas. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran katanya Ibrahim istrinya 2. Tunjuk dalam Quran, kalau ada Ibrahim istrinya 2, saya lompat dari Monas. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ibunya, Islam mengatakan bahwa ibunya Ishak dan ibunya Ismail berbeda. Satu namanya Sarah, satu namanya Hajar. Kalau ada dalam Quran, saya lompat dari Monas. Kemudian yang ketiga, apalagi? Ya, udah 5 itu ya. Pokoknya 100. Saya bikin 100 pertanyaan kepada agama Islam. Kalau ada orang Islam yang menggunakan Qurannya untuk menjawab, saya lompat dari Monas. Makanya Sob, saya bilang sama kamu Sob, Quranmu itu sebenarnya hampir tidak ada lagi gunanya sekarang. Kitab suci kalian itu bukan Quran. Kitab suci kalian itu adalah hadis, kitab-kitab fikih, kitab-kitab karangan ulama, kitab karangan sipulan. Nggak ada. Nggak pernah Quran itu kalian gunakan. Coba, di antara 5 pertanyaan saya tadi, catat teman-teman.
di antara 5 pertanyaan saya tadi, kalau Yusuf menggunakan Quran untuk menjawabnya, saya bersumpah akan lompat dari Monas dengan kepala saya di bawah. Kalau kamu menggunakan Quran untuk menjawab itu. Tapi ingat Sob, kalau jawab jangan diedit-edit, jangan tambah-tambahi. Misalnya saya tanya sama kamu, Sob, di mana Quran perintah sunat? Kau baca, ikutilah milah Ibrahim. Sob, kalau ada di Quran Ibrahim sunat, saya terjun dari Monas. Nggak ada. Tidak ada ceritanya dalam Quran dikatakan Ibrahim itu sunat. Nggak ada. Nggak ada ceritanya. Bahkan kalau kalian baca riwayat-riwayat tentang sunatnya Muhammad, ada yang bilang Muhammad disunat Abdul Muthalib. Ada yang bilang Muhammad disunat ketika sudah lahir. Ada yang bilang Muhammad disunat malaikat. Apa 3 kali Muhammad sunat? Sampai kebingungan kalian untuk meriwayatkan Muhammad itu sudah sunat atau belum. Karena memang di dalam Al-Quran tidak pernah Allah memerintahkan Muhammad untuk sunat. Coba, dari sudut mana Sob bahwasanya kamu mengatakan begini dan begitu, kecuali dari kitab karangan-karangan. Di dalam Quran mana bahwa rumah Allah itu di Mekah? Coba tunjuk dari Quran mana. Kalau ada rumah Allah di Mekah, saya terjun dari Monas. Silakan. Terima kasih teman-teman. Habis ini sudahan dia pasti nih. Sudah gemetar dia tutup nih. Silakan. Oke. Jadi di sini ya 5 menit kagak ada lagi jawabannya, zong lagi, curhat lagi, malah nambah nanya. Kan kayak gitu ya. Jadi hanya menambah pertanyaan tanpa ada jawaban. Ya orang tahu berarti udah kualitas kamu tidak ada data dan tidak bisa menjawab, zong semuanya. 5 menit hanya curhat. Lah kau 5 menit hanya pengen lompat ke Monas, lompat dari Monas, ya udah lompat aja kau situ ya. 5 menit ngomongin mau lompat dari Monas, lompat aja situ, nggak ada urusan sama aku gitu ya. Terus pertanyaan kamu itu ya nggak perlu ku jawab, aku pun bisa tanya balik. Di mana di kitab Bible Yesus mengaku Allah? Di mana di kitab Bible Yesus mengatakan sembahlah aku? Di mana di Bible dalam bahasa Yunani ada kosakata Allah? Di mana di dalam Bible ada kosakata Rasul dalam bahasa Yunani? Terus di mana di dalam Bible Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Kalau ada, aku lebih ngeri lompatnya dari menara Eiffel dengan cara terbalik kepala. Itu ya kalau ada gitu. Bisa. Aku bisa juga bikin kayak gitu. Itu bukan menjawab namanya. Itu namanya framing. Ya, framing. Ya, untuk apa? Menutupi ketidakmampuan kamu. Saya juga bisa seperti itu bikin dis ya. Makanya aku bilang dari tadi jawab. Jong pula ya teman-teman. Zong lagi gitu ya, zong lagi masalahnya. Jawabannya kagak ada. Terus dibilangnya, oh saya mengakui Al-Quran mengkritik. Ya betul ya. Yang dikritik itu kamu perlu tahu ya. Yang dikritik itu bukan Kristen tapi Yahudi. Sudah ku bilang di awal, Kristen penumpang gelap kagak dikenal. Ingat itu. Contoh yang dikritik Al-Quran ya di dalam An-Nisa 157. Yang dikritik Al-Quran adalah Yahudi. Ya, yang menangkap Nabi Isa. Bukan Kristen. Kristen kagak dikenal. Udah dibilang dari tadi Kristen kagak dikenal. Penumpang gelap. Ingat itu. Berapa kali udah aku bilang. Ya, kau aja puter-puter dari tadi. Ya, jadi dis ya. Nih ya. Aku berharap ketika kamu bawa sebuah tema kepadaku di mana sumber perdebatan yang ada terjadi di Indonesia, ketika aku mengajukan sebuah argumen tapi kau tidak dapat menampilkan datanya dan hanya bacot doang, zong, framing, menyerang pribadi, itu udah kebal bagiku ya, udah kebal ya. Tapi orang tahu kualitas kamu tidak bisa menjawab dengan baik dan dengan data. Artinya apa? Apa yang kusampaikan itu betul, tidak bisa dibantah oleh kamu sendiri. Ya, silakan kamu bantah ya. Kosakata Allah kamu bantah yang kuajukan tadi. Alkitab tadi kamu bantah ya. Terus kosakata Rasul tadi kamu bantah.
Terus apalagi yang kuajukan kepada kamu, silakan kamu bantah semuanya. Orang dapat menonton, orang pintar berpikir ya Disya. Orang pun juga berpikir dan mereka pintar para penonton itu untuk menilai. Bahkan lebih pintar daripada kamu untuk menilainya. Maka dari itu ketika kamu berdebat atau berdiskusi agar tidak dibilang asumsi, usahakan samaku itu pakai data. Jangan kau kesana kemari ya. Aku itu pawangnya kamu, ya kamu aja nggak nyadar. Makanya aku nggak pernah terikut dengan apa yang kau narasikan. Pernah aku ikut ketika aku mengajukan satu argumen dari awal, maka itu akan ku kejar sampai habis. Ingat, kamu diskusi kita sebelumnya. Ingat kan tentang masalah Al-Quran di mana Nabi Daud dikatakan berzina. Akhirnya kamu akui tidak ada. Udah beres, aku kagak akan pernah kejar kamu lagi gitu. Itu kamu jujur. Nah, kalau kamu mengakui ya, silakan kamu jujur kali ini bahwa perdebatan ini terjadi karena kitab Kristen mengambil istilah Islam dan kau akui, beres kita gitu. Gak perlu kau tampilkan data dan kau hanya cukup akui saja. Ya, beres semuanya ya Disya gitu. Tapi kalau kau mau bantah silahkan tampilkan datanya ya, tampilkan datanya. Untuk masalah framing kamu, masalah sunat bla 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 dan yang lainnya aku gampang itu jawabnya Dis. Aku bilang dalilnya ada di otakku semuanya ya, ada di otakku semuanya itu dalilnya yang kau pertanyakan. Jadi kau kagak usah dulu tanya masalah itu, silakan ya, silakan kau jawab dulu tentang masalah sampulnya tadi. Ya, kalaunya tidak bisa, aku satu kali putaran lagi, mungkin kamu kusuruh tanggapi, habis itu tanggapan akhir dariku. Silakan ya, kalau seperti itu. Tolong tunjukkan datanya, silakan. Baik, teman-teman, si Usup sudah mewek-mewek dan ingin sudah menyudahi, ya. Usup ingat, Yusuf ingin menyudahi acara ini karena dia sama sekali tidak bisa membantah apa yang saya katakan. Sob, jangan batuk-batuk terus, Sob. Jangan batuk-batuk, dibisukan. Baik, yang pertama, tadi saya memberikan kepada dia 100 pertanyaan. Belum jalan. Oke, baik. Baik, silakan, mana waktunya, Sob? Batalin dulu. Waktunya. Mana waktunya, Sob? Batalin, kirim lagi ke aku, ayo. Bentar, sabar. Aku pencet atau kamu nih? Sudah saya, sudah saya. Baik. Ya, seperti terakhir ya. Wah, sudah minta role terakhir kan? Ya, jadi teman-teman ya. Ya kalau kamu nggak tunjukkan data. Ya, oke lah. Baik, terakhir. Jadi begini ya teman-teman ya. Jadi seperti saya bilang, selama saya diskusi dengan orang-orang Islam, selama 13 tahun saya dalami Al-Quran, saya baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah, bolak-balik, sampai lepas sampulnya. Saya memang tidak pernah menemukan ada orang Islam yang berdiskusi dengan saya menggunakan Al-Quran menjadi buku untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Makanya ada pertanyaan seperti ini, benarkah Quran sebagai kitab penjelas hanyalah gombal? Ternyata Yusuf PI membuktikan bahwa Quran hampir tidak ada gunanya untuk menjelaskan apa itu Islam. Pertama, saya tanya tadi sama Yusuf, Sob, di mana Sob di dalam Al-Quran bahwa umat Islam itu harus menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Indonesia? Tidak ada jawabannya. Bahwa Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu ternyata bagi Yusuf hanyalah hiasan. Kemudian yang kedua, Sob, di mana dalam Quran? Kamu sunat, Sob? Iya, saya sunat. Mana perintahnya untuk sunat dalam Quran? Kagak ada. Mana Ibrahim sunat dalam Al-Quran? Kagak ada. Istrinya Ibrahim 2 dalam Quran? Kagak ada. Ibunya Ishak dan ibunya Yakub berbeda dalam Quran? Kagak ada. Semua yang diceritakan Yusuf tentang agama Islam, sumbernya bukan dari sini nih. Bukan dari kitab ini. Sumbernya adalah dari kitab-kitab di luar sini. Makanya Yusuf, tolong ajukan kepada kementerian supaya negara merubah kitab suci kalian bukan lagi Al-Quran. Kenapa?
Karena ternyata Al-Quran itu tidak kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam. Ketika kalian bilang, orang-orang Kristen, yang disalibkan itu bukan Isa. Isa itu diselamatkan. Yang disalibkan itu adalah Yudas. Di Quran mana tertulis seperti itu? Zong, tidak ada. Makanya saya bilang kitab suci kalian itu bukanlah Al-Quran, sob. Tapi kitab suci kalian itu adalah omong-omong yang tidak tahu siapa sumbernya dari mana. Coba, di mana? Yang disalibkan itu adalah Yudas Iskariot. Mana? Dari mana? Tidak ada. Kemudian kamu tadi ngajukan pertanyaan saya. Kalau begitu, saya juga bisa ngajukan pertanyaan kepada kamu. Mana Yesus ngaku bahwa dirinya adalah Allah? Gak ada, sob. Gak ada. Ngapain Yesus ngaku Allah? Allah itu adalah Tuhannya Muhammad yang kata Aisyah bahwa Allah tiada lain, tugasnya hanyalah menuruti keinginan Muhammad. Aisyah ngomong seperti itu. Di mana dalilnya bahwa Aisyah ngomong seperti itu? Oh, ada. Ada, bukan gak ada. Nih, bahwa Aisyah nih kata, aku tidak melihat Tuhanmu, wahai Muhammad, Rabbmu, kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Memang, sob, bahwa Allah itu tugasnya menurut Aisyah adalah menuruti keinginan Muhammad. Makanya mustahil Yesus mengaku sebagai Allah. Nggak ada ceritanya. Coba baca Quran surat Al-Ahzab ayat 50 dan 51. Bagaimana di situ perempuan-perempuan boleh menyerahkan dirinya kepada Muhammad. Kalau Muhammad suka, maka Muhammad boleh menggauli mereka. Muhammad juga boleh menggauli wanita-wanita yang sudah diceraikan berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 51. Ada. Lalu apa kata Aisyah? Demi Allah, saya tidak melihat Tuhanmu kecuali begitu sigap menuruti keinginanmu. Hadis riwayat Bukhari 4414. Ada dalilnya. Coba, kalau kamu bertanya lagi kepada saya, mana di dalam bahasa Yunani ada kata Rasul? Tidak ada. Tidak ada. Saya berani jawab. Semua yang kamu tanyakan pertanyaan kepada saya jawab pakai Bible. Tapi kalau ada satu saja pertanyaan saya, Sob, satu pertanyaan saya seputar agama Islam, kalau kau jawab pakai Quran, saya catat semua rekam. Saya terjun dari Monas kalau ada orang Islam yang ketika saya tanya tentang agama Islam dibuka Qurannya. Saya pastikan Quran tidak berguna bagi seorang Islam ketika saya bertanya kepada dia tentang Al-Quran. Terima kasih. Makasih bang. Silakan. Katanya sudah tadi, Sob, sudah meninggal ini. Loh, kamu yang duluan bikin waktu, ya aku yang terakhir lah nanggapin. Baik, silakan, Sob. Ditanggapi dong, Sob, ini, Sob. Ya, silakan. Saya ambil air minum dulu, Sob, ya. Udah haus saya, Sob. Nah, pencet dulu waktunya. Udah. Saya ambil air minum, sambil air minum, silakan. Oke ya teman-teman semuanya, zong lagi kan kayak gitu edis dia pasti kayak gitu, zong lagi ya, nggak ada lagi datanya zong. Pasti zong, udah nggak bakalan bisa dia jawab saya ya, dari awal saya kejar itu aja nggak bakalan bisa dia jawab ya. Lalu dia coba cari remis untuk menutupi ketidakmampuan dia menjawab argumen saya. Lalu bawa-bawa pertanyaan ini, pertanyaan itu, Al-Quran begini, Al-Quran begitu, Nabi begini, Nabi begitu. Ya, untuk apa? Untuk orang supaya lupa atas pertanyaan saya. Nggak bakalan ya. Saya sudah bilang, kalau saya berargumen, mengajukan satu pertanyaan, itu saya kejar sampai habis. Ya, kecuali dia mengaku atau dia menampilkan data. Kalau tidak ada data, tidak mengaku geming, ya terserah dia mau bahas apapun, orang bisa nilai. Oh, berarti orang ini nggak ada ilmunya, ya dia tidak bisa menampilkan data, tidak bisa membantah argumen saya. Kan orang bisa nilai jadinya seperti itu ya.
Zong lagi. Kalau untuk masalah Al-Quran, di mana Muslim itu ketika ditanyakan, dia memakai Al-Qurannya. Des, Al-Quran itu ada di otakku ya Des ya. Ya, ada di otakku. Bahkan ku bisa terjemahkan kata per kata Quranku. Ya, bukan seperti Bible-mu. Satu ayat aja susah dihafal. Ya, kayak gitu. Al-Quran itu ada di dalam otakku ya, bahkan aku tanpa kamus bisa menerjemahkannya. Ingat itu ya. Jadi aku perlu jawab pertanyaan kamu itu, nggak perlu ya, kagak perlu sama sekali. Karena apa? Kamu saja tidak menjawab pertanyaanku dan kabur gitu. Kau mau pertanyaanmu dijawab olehku? Enak kali kau. Zong ya. Jadi Dis ya, agar ya nanti kalau ketemu aku lagi di lain waktu, kamu siapkan datanya. Jangan bikin malu umat Kristen. Ketika ditanyakan satu hal kamu kagak bisa jawab. Padahal ini adalah pertanyaan ecek-ecek. Kenapa aku bilang ecek-ecek ya? Di mana Kristen mengambil kosakata Allah? Adakah di dalam bahasa Yunaninya Allah? Kata kamu kagak ada. Terus adakah kosakata Yunaninya kosakata Rasul? Kata kamu nggak ada. Secara tidak langsung Des, kamu sudah mengakui bahwa inti permasalahan perdebatan yang terjadi di Indonesia adalah dari kitabmu. Ya, dari kitabmu. Udah tahu bahasa aslinya nggak ada kosakata Allah. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya kosakata Rasul. Udah tahu nggak ada bahasa aslinya Alkitab. Tapi Kristen Indonesia memakai kosakata tersebut. Artinya kau mengakui ya inti permasalahan yang terjadi saat ini adalah gara-gara Kristen memakai istilah Islam. Kau saja sudah akui tentang masalah itu. Nah, coba kau pede sendiri gitu ya. Pede sendiri dengan keagamaan kamu. Makanya ku sarankan kepada kalian ya, agar tidak kalah argumen denganku, siapkan data. Terus kalau bisa kalian itu biar tidak terjadi lagi perdebatan di Indonesia ini, pakai keagamaan kalian dengan pede. Ya, sekali lagi ku sampaikan itu. Silakan kalian pakai teos, mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesianya Dewa, silakan. Ya, umat Islam gak mau tahu. Terus kalian mau pakai kosakata Evangelion, bukan Injil, terserah. Umat Islam gak mau tahu. Kalian mau namakan kitab kalian itu Biblos dari Yunani, ya. Dah, terserah, umat Islam gak mau tahu. Yang penting kagak ambil kosakata Alkitab. Ya, itu saja. Artinya betul, Edis di sini ya, dia mengakui bahwa inti permasalahan itu adalah kosakata bahasa yang digunakan oleh pihak kekristenan. Maka dari itu teman-teman semuanya, mari kita serukan sebagai umat Islam ya, hapus kata Allah di Bible, hapus istilah-istilah Islam yang ada di kitab Edis. Allahu Akbar ya teman-teman semuanya ya. Nanti saya harap Edis bisa menampilkan datanya biar orang bisa menilai Edis, bisa jawab argumen saya. Jadi cukup itu yang kusampaikan Dis. Kurasa nggak ada lagi yang perlu dibahas gitu. Baik, ya. Baik, terima kasih Yusuf. Intinya Yusuf lari dari pertanyaan-pertanyaan seputar agama Islam ketika masuk ke pembahasannya. Terserah kau lah. Oke. Terserah kau. Terima kasih Yusuf. Sampai ketemu lagi Yusuf. Sampai ketemu lagi. Baik ya, tentulah teman-teman diskusi saya dengan Yusuf PI ya teman-temannya. Dia sudah mengakui bahwa sumber konflik atau sumber debat antara Islam dan Kristen adalah kitab sucinya dia ya teman-temannya, dia sudah akui itu. Ya teman-teman ya, tempat dia 20.000 yang nonton, tempat kita hanya 6.000 teman-teman ya, tidak masalah teman-teman ya, karena memang mayoritas dari mereka itu adalah mayoritas dari negara Indonesia adalah Muslim. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu, semangat dulu teman-teman. Oke, sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk beriklan ria dulu ya teman-teman ya. Saya bolehlah beriklan ya teman-teman ya. Saya teman-teman seorang apologet Kristen ya teman-teman ya.
berencana untuk menyewa sebuah rumah, teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi, teman-teman yang ingin berkolekte, membantu saya, meringankan beban saya untuk membayar satu rumah yang rencananya akan saya kontrak ya dalam waktu tertentu ya teman-temannya, bisa berpartisipasi, bisa berkolekte di rekening yang tertera di layar ya teman-teman ya. Teman-teman bisa screenshot supaya teman-teman nanti tidak lupa teman-teman ya. Karena teman-teman acara-acara seperti ini terus terang saja membutuhkan suatu pandangan atau suatu rencana yang jauh ke depan teman-teman ya. Tidak acara-acara yang singkat-singkat saja, tapi teman-teman kita akan bangun satu visi misi yang sampai ke depannya nanti seperti apa. Teman-teman ya, intinya si Ucup sudah melarikan diri dari diskusi dengan cara sudahan kata dia, sudahan. Padahal ya, yang support dia tadi secara koin itu banyak sekali teman-teman, tapi tetap saja dia minta sudahan karena dia takut babak belur. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi diskusi. Mungkin ada diskusi kemari dan kalian tunjukkan bahwasanya kalian mampu atau kalian bisa setidak-tidaknya melakukan apa yang lebih baik dari si Uncup PI tadi teman-teman. Edi 020 Muslim Bang. Halo Edi 020. Baik, tidak nyangkut-nyangkut saudara-saudara ya, tidak nyangkut-nyangkut. Kita naikkan lagi yang lain. Ada Linggis. Nama-namanya banyak nggak jelas ini saudara-saudara. Penontonnya random sekali kalau TikTok ini. Ya Linggis Muslim Bang. Ya, insya Allah Muslim. Ya silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Begini saudara. Ya silakan. Pengikut Yesus itu bukan tanggung-tanggung, ya kan? Pengikut Yesus itu nggak tanggung-tanggung. Jadi memikul salib itu bukan tanggung. Jadi kalau bisa saya memohon nggak usahlah berdebat-debat agama di TikTok seperti ini saudaraku. Sebentar, tadi abang bilang Muslim atau Kristen? Muslim, insya Allah Muslim. Muslim, oh Muslim. Ya. Oke, jadi gini Bang, sedikit abangku ya, gini Bang. Jadi perdebatan kita itu bukan soal boleh atau tidak boleh berdebat di TikTok, Bang. Jadi permasalahan kita adalah sebenarnya yang menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen, betulkah Al-Quran gitu, Bang? Bukan. Betul. Oke, kalau sebentar gini Bang, yang kita bahas bukan boleh atau tidak boleh berdebat soal di TikTok. Nanti bisa juga aku bilang sama abang nggak usah lah Bang main-main TikTok Bang. Bisa aja aku bilang begitu. Ya kan? Bisa aku bilang sama abang gini. Waduh, sinyalnya diganggu jin kawan-kawan. Ya, kita tunggu bentar ya. Coba baca Al-Fatihah dulu. Baca Al-Fatihah. Ya? Al-Fatihah baca dulu. Yang pada intinya coba Al-Fatihah dulu Bang. Al-Fatihah dulu. Kalau abang ngaku Muslim tapi Al-Fatihah aja nggak bisa, udah gawat ini. Silakan Al-Fatihah dulu. Ya, aku orang Batak, macam mana aku mau halus bahasanya? Bahasa Indonesia. Enggak, Bang. Yang kutanya sama abang, coba Al-Fatihah dulu, Al-Fatihah. Tadi udah disuruh ngucap, disuruh Al-Fatihah. Enggak, Al-Fatihah, baca dulu Al-Fatihah, Al-Fatihah yuk, Al-Fatihah. Begini aja saudara, bahaya ini abang kita satu ini Pak. Gimana nih abang, masa abang Islam tapi nggak tahu Al-Fatihah? Ini sangat-sangat berbahaya. Abang sholat nggak? Ya kalau masalah sholat itu saya nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Bang, tidak pernah sholat. Al-Fatihah tidak bisa. Syahadat saja berlepotan. Gimana bang ini? Menurut abang bagaimana yang benar bang?
Bang, gini bang, ketika membahas suatu dengan orang yang bukan ahlinya, kacau nggak situasi itu? Saya tidak membahas bang, yang intinya Iya, saya yang abang katakan kan begini, berhentilah diskusi-diskusi lintas agama di TikTok. Itu abang bilang kan? Iya. Aku bilang sama abang, berhentilah abang main TikTok. Iya. Nah, sama kan? Lah kalau cuma suruh berhenti gampang bang, ku suruh bang berhenti abang main TikTok, jangan main TikTok lagi. Bang, saya dengar dulu bang. Gimana bang ini? Aduh, berat kena. Abang kan bisa dengar dari penjelasan abang, jadi saya pun abang dengar juga penjelasan saya. Bang, di sini bang, kita itu mencari sumber permasalahan. Kenapa sih ada perdebatan? Itu bang, jangan berhenti diskusi. Itu bukan menyelesaikan masalah. Gini, yang menjadi masalah, kenapa sih kok Islam sama Kristen berdebat? Ternyata dari hasil diskusi tadi, si Yusuf PI sudah mengakui bahwa akar masalahnya adalah Al-Qur'annya yang melakukan kritik. Seperti itu. Bang, gini, abang boleh tadi udah berbicara bang, abang host ya kan saya hargai. Saya pun benar. Iya, aku nggak bisa hargai abang karena abang seorang pendusta. Tidak ada yang bisa didengar dari seorang pendusta. Dalam ajaran Kristen dikatakan, jika ya, katakan iya, jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu kata Bible saya. Tidak ada yang perlu didengar dari seorang pendusta. Kutanya abang bagus-bagus. Apakah abang betul-betul seorang Islam? Sekarang gini bang, dengar dulu saya. Sekarang gini katanya. Sudah selesai. Abang mau cari pansos aja di sini ya. Gak bisa begitu teman-teman. Teman-teman bisa ngomong apa saja, nggak usah debat diskusi lintas agama di TikTok. Ku bilang sama kawan-kawan nggak usah main TikTok. Ada-ada saja. Makanya saya bilang kalau bukan bidang kalian, berhenti. Jangan membahas sesuatu yang bukan bidangmu. Ya. Baik, silakan. Patterson. Ya, kamu setuju, Patterson, bahwasanya sumber perdebatan Islam dan Kristen itu adalah Al-Quran? Enggak lah. Kamu aja yang baper. Kalian aja baper. Sebentar, Patterson. Betulkah Al-Quran mengatakan bahwasanya Isa tidak disalibkan, melainkan yang disalibkan itu orang yang diserupakan, betul? Betul. Siapa itu Isa yang tidak disalibkan? Itu berbicara tentang siapa itu? Nabi Isa, Nabi Allah. Oke, siapa ibunya? Maria. Maryam. Siti Maryam. Betulkah itu merujuk kepada Yesus? Betul lah. Itu sama. Iya, makanya saya bilang itu yang menjadi sumber perdebatan ketika Patterson, kita dewasa ya. Ketika kamu datang kepada orang Kristen, kamu bilang, orang Kristen, Yesus nggak disalib. Yang disalib itu adalah orang lain. Apalagi kamu bilang Yudas. Orang Kristen pasti jawab kamu. Pasti dijawab. Dan ketika dijawab, kamu pasti jawab balik. Disitulah terjadi perdebatan. Betul? Tapi ini agama, Edi. Iya, betul. Makanya saya bilang. Kalau gitu, kalau faktanya memang gitu, iya, gimana? berarti kamu setujui nggak bahwa berarti kamu setujui nggak bahwa Al-Quran menjadi sumber konflik atau sumber debat antara Islam dan Kristen? Ini. Jangan ini. Betul nggak? Ya kalau faktanya kayak gitu nggak bisa dibantah. Saya pun nggak menyalahkan gini loh. Saya tidak menyalahkan gini loh. Intinya kita harus sama-sama dewasa mengakui bahwa memang betul Al-Quran menjadi sumber perdebatan antara Islam dan Kristen, kan gitu. Al-Quran bukan lagi sumber perdebatan, memang Al-Quran meluruskan iya, justru ketika kamu katakan meluruskan, orang Kristen menjawab ada-ada aja. Sedangkan kamu bilang tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kamu bilang mau meluruskan. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Ya kenapa tidak mau diluruskan Allah? Kamu pertama, tidak percaya Allah apa? Baik. Dengan segala kelebihan di dalam Al-Quran. Baik, saya jawab. Buatan manusia. Baik, saya jawab.
Saya jawab, Patterson. Saya jawab. Saya coba membuka pikiran saya ya. Saya mau open minded dulu ya. Gini. Kau bilang, kenapa kau tidak mau diluruskan oleh Allah? Ku jawablah. Kalau begitu, kalau memang Allah ingin meluruskan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Saya mau tanya sama kamu, Patterson. Siapa kalau gitu yang disalibkan? Orang yang diserupakan. Iya, siapa? Ya orang yang diserupakan. Iya, siapa? Iya, siapa? Kau kan ngomong-ngomong mau meluruskan saya. Di dalam siapa? tafsiran, kalau di tafsir ya, kami kan Al-Quran kan pakai ditafsir ya. Orang yang menafsirnya ahli ya. Ada syaratnya. Itu Yudas. Di mana? Mana tafsirnya bahwa itu Yudas? Ya buka dong, aku sudah. Aku gimana bisa. kau mau meluruskan saya? Gini, Patterson. Gini, Patterson. Pertama begini, kau datang mau meluruskan saya. Sebenarnya saya nggak harus tutup kuping dengan pelurusan kalian, karena kalian saya anggap mabuk. Tapi nggak apa-apa lah. Saya coba untuk buka pikiran saya. Saya coba untuk supaya kamu luruskan. Oke. Kalau nggak Yesus yang disalibkan, siapa yang disalibkan? Kau bilang nggak ada di Quranmu, harus tafsir dulu, harus ini dulu. Kenapa kau ingin meluruskan saya sementara kau sendiri belepotan ketika kutanya siapa yang disalibkan? Makasih Bang yang kasih topinya. Terima kasih Kak Remin, makasih Bang. Kak, silakan. Ya kan patokannya kan ada orang yang diserupakan itu dulu ya. Iya, aku tanya siapalah itu yang diserupakan itu siapa? Itu siapa? Siapa? Ya dalam tafsiran itu Yudas Iskariot. Ya, gimana metodenya kok itu bisa Yudas? Metode apa yang digunakan penafsir itu sehingga itu Yudas? Hah? Nah, kan kau sendiri bingung gimana kau meluruskan. Iya, aku pernah terbaca itu. Gini loh, Patterson, sebenarnya gini loh. Kau ingin meluruskan orang Kristen yang sudah ada 700 tahun sebelum Islam datang. Islam itu kan kalau dibanding Kristen kan dibilang agama kemarin sore. Ya kan? Datang-datang Islam ngomong yang disalib itu bukan Yesus. Ketika ditanya siapa, kau bingung. Kau bilang Yudas, ditanya dapat dari mana Yudas, kau bingung. Metode apa yang digunakan untuk menjelaskan itu Yudas? Dapatnya dari mana? Bagaimana kronologisnya kok itu Yudas? Kau bingung. Makanya ku bilang, kaulah orang yang tidak jujur. Makanya saya bilang, sekarang saya tanya sama kamu. Oke, gimana kronologisnya? Gini. Baik. Gini Patterson. Gimana kronologisnya kok itu bisa Yudas? Gimana kronologisnya kok itu bisa Yudas? Jelaskan sama saya kronologisnya. Kau buka dulu itu ayat itu 159. Anisa 157 wa qaulihim inna. Saya hafal. Wa qaulihim inna qatalnal Masih ibnu Maryam. Dan seterusnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka berkata, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasulullah. Padahal mereka tidak membunuhnya, padahal mereka tidak menyalibnya, melainkan yang diserupakan bagi dia. Pertanyaan saya, kalau begitu, oke, yang disalib bukan Isa. Iya. Oke, orang-orang Yahudi mencari-cari Isa untuk menyalibkan Isa. Kemudian Allah merubah wajah seseorang sehingga wajah seseorang itu menjadi Isa, sehingga dialah yang disalibkan, betul? Iya. Oke, berarti orang-orang itu tertipu. Iya, saling berdebat mereka. Oke, mereka tertipu, betul? Iya, saling berdebat. Kalau mereka tertipu berarti ada penipunya. Hah? Sebentar. Mereka dengar. Gini, Patterson, pelan-pelan. Mereka mencari-cari Isa, sudah? Mereka mencari-cari Isa, hendak menyalib Isa. Kemudian, secara antah berantah nggak tahu dari mana, muncullah sosok yang dia bukan Isa, tapi berwajah Isa karena dirubah wajahnya oleh Allah, betul? Berarti orang-orang yang ingin menyalibkan Isa yang sesungguhnya ini menjadi salah salib dia, betul? Iya. Jadi tumballah orang satu ini, betul? Iya. Ditumbalkan sama Allah untuk menyelamatkan Isa, betul? Iya. Sekarang pertanyaan saya, orang-orang ini menjadi tertipu nggak mereka? Iya. Tertipu. Kalau tertipu berarti ada penipunya, betul?
Apa tertipu di sini dalam artian bukan iya, berarti kalau mereka tertipu ada penipunya, betul? Iya dong. Oke, siapa penipunya? Dalam hal ini kan bukan penipu jahat ya. Siapa penipunya, Patterson? Kau jangan berbelit-belit. Gini, kutanya sama kau, siapa penipunya? Ini bukan menipu. Aduh, gimana sih ini? Gini, mereka ingin menyalibkan Isa. Untuk menolong Nabi Isa. Oke, demi menyelamatkan Isa. Gimana ini berat saudara-saudara? Berat, saudara-saudara, berat. Orang yang benar, bukan yang menipu. Oke, demi menolong Isa, Allah menumbalkan orang lain. Ya iyalah. Oke, orang lain yang tidak. Pengkhianat. Dia kan yang melaporkan Nabi Isa ke ini para rahib itu kan. Baik, di mana dalilnya bahwa yang ditumbalkan itu adalah orang yang berkhianat? Lah iyalah orang yang berkhianat. Asumsi liar lagi. Makanya saya bilang tadi sama Yusuf, dengar, Patterson, makanya tadi saya bilang sama Yusuf, kalau ada dengar Patterson dengarkan. Makanya saya bilang tadi, kalau ada satu-satu yang ngomong Patterson, satu-satu ngomong. Makanya tadi saya bilang, ketika orang Islam saya tanya tentang agama Islamnya, saya akan terjun dari Monas kalau dia pakai Qurannya. Begini Edis. Coba sekarang di Patterson, sebentar Patterson. Di mana dalam Quran bahwasanya yang disalibkan itu adalah orang yang mengkhianati Isa? Gunakan akal kita. Siapa pengkhianat di situ? Iya, siapa? Menurut Matius ya. Menurut Matius. Yudas Iskariot menawarkan untuk menurut Matius. Gimana menurut Matius kayak gini ya? Tidur kau. Menurut Matius kau bilang, sudah saya bilang, ketika kau gunakan Quranmu untuk menjawab, saya terjun dari Monas. Kenapa kau tidak membuat Quranmu berguna untuk menjawab pertanyaan seputar Quranmu? Kenapa? Coba. Kenapa itu? Silakan nyalakan kamera. Usmadin, silakan nyalakan kameramu. Apa kau? Kenapa rupanya? Kameramu mana? Nyalakan dulu kameramu. Apa kau anjing? Kenapa kau kesetanan? Mau potong lehermu kayak di Ambon? Mau? Kenapa kau kesetanan? Ya, kameramu mana? Nyalakan dulu kameramu. Mau potong lehermu? Kameramu nyalakan. Mau potong kayak di Ambon. Kamera. Ambon. Kameramu mana? Nyalakan. Terus punya agama babi kau. Kamera. Diam kau anjing. Kameramu aja kagak ada kau gimana? Kameramu mana? Mana kameramu? Apa kau? Kenapa? Kameramu tidak ada. Kesetanan kau datang kesetanan seperti ini. Memangnya mau apa? Kenapa kau kesetanan? Kenapa kau kesetanan? Mau aku potong? Kau kesetanan aja. Ya, teman-teman sekalian ya. Kenapa saya katakan teman-teman kepada kalian bahwasanya saya menggalang satu donasi ke satu kolektor supaya saya bisa menyewa satu tempat yang jauh dari orang-orang seperti tadi. Karena seperti itu, teman-teman. Ya, ketika saya berapologet, ketika saya menjawab fitnahan Zuma dan kawan-kawan, ketika saya meng-counter balik, kalau cuma menjawab sih enak aja mereka kan, kita harus counter balik, kita tanya balik tentang sosok Muhammad. Ketika kita tanya balik, kesetanan seperti tadi, kesetanan. Makanya berapologet tidak bisa kalau di samping orang-orang seperti tadi, nggak bisa. Sekalipun yang kita katakan benar, sekalipun yang kita katakan betul, kalau ketemu dengan orang-orang seperti tadi itu tadi yang berbicara apa? Golok, Sherlock, itu. Makanya teman-teman ya, dalam nama Tuhan Yesus, saya bilang dalam nama Tuhan saya minta kepada teman-teman,
Kalau teman-teman ingin ikut berpartisipasi, ya, kalau teman-teman ingin ikut membantu saya untuk menuntaskan penyewaan satu rumah yang akan kita gunakan nanti teman-teman untuk berapologet dari situ. Kita akan bikin podcast juga di situ tentang Islam, ya. Teman-teman bisa kolekte, bisa bantu saya, bisa support saya di rekening yang tertera di layar, teman-teman. Ya, saya meminta kepada teman-teman jika teman-teman terketuk oleh belas kasihan, teman-teman bisa support saya di situ, teman-teman. Ya. Oke, ya, teman-teman ya. Jadi demikianlah ya acara kita pada kesempatan sore hari ini ya, kawan-kawan ya. Jadi memang ketika kita melihat Bang Edis TV ini memang luar biasa ya. Dia betul-betul diurapi Tuhan guys ya. Ketika dia menjawab, ketika dia berdebat, dia mencoba untuk mengungkapkan itu yang sebenar-benarnya. Bahkan dia berani bernazar ya. Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaanku dengan data-data yang ada di kitab mereka, maka saya akan lompat dari Monas. Kan sebuah tantangan yang luar biasa. Tinggal bagaimana para debater-debater sebelah itu menyusun strategi supaya Edis TV lompat dari Monas. Kan begitu, teman-teman ya. Karena ya memang tidak ada jawabannya itu. Mungkin loh ya, kawan-kawan ya. Oke guys, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video-video terbaru dari channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, rahmat Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Bang Joel, mohon undur diri dulu. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam dari Bang Joel. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God bless you guys.